Makanya Nabi ngendikan tu baliman amanabi walam yaroni. Sebagian riwayat disebut sab amarat. Nabi ngendikan sampai 7 kali. Benar-benar keren orang yang tidak melihat saya kemudian iman kepada apa yang bisa menemukan itu. Hanya misalnya contoh paling gampang ya yang dialami para ulama. Ya saya ulang lagi yang dialami para ulama. Ketika menemukan ilmu ya yang menjadikan mereka mahabbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu paling suka itu sholat. Nabi itu paling senang sama sholat. Wa qurratu aini fi sholat. Terus beliau ngendikan as-sholatu imaduddin. Terus beliau kalau muji sholat itu sundul langit. Sampai beliau kalau banyak masalah itu bilang ke Bilal, arifna ya Bilal, saya kasih istirahat. Itu maknanya mau sholat. Semuanya sholat. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin seorang raja yang ambisi jadi raja kemudian yang dikampanyakan adalah orang supaya sholat? Tentu kalau Nabi seorang raja, beliau akan kampanye gimana? Narik upeti kayak apa, narik pajak kayak apa, biar Nabi kaya. Enggak. Nabi itu paling tersiksa kalau orang tidak sholat, tersiksa kalau orang tidak sujud. Loh, kalau beliau seorang raja, ngapain mempopulerkan sholat? Maka makna sholat imaduddin adalah sholat itu tiang agama. Maknanya tiang agama, kamu akan tahu betul kalau dia seorang Nabi. Karena apa? Yang diajarkan adalah sholat. Loh, coba untungnya apa bagi Nabi Muhammad ketika umat Islam sholat? Kan tidak ada untungnya sama sekali. Justru itu kelihatan kalau dakwah beliau itu dakwatul haq, mengajak kebenaran. Lho wong kok kampanyane kon salat, mestine nak kepengin sugih kan kon bayar pajak, upeti. Tapi enggak, Nabi itu ngajarkan apa? Orang supaya sholat. Dan ini diimplementasikan sama Raden Asnawi, beliau ngarang pesolatan. Orang sealim itu yang dikarang pesolatan. Makanya saya tuh kagum. Saya saksinya banyak, tanya murid-murid saya kalau beli pesolatan saya kerdus, saya kirim ke Korea terus ke pedalaman. Karena saya butuh pesolatan, bahwa orientasi kita itu sholat. Jika wali-wali itu dulu, saya berkali-kali cerita kalau ngaji, wali-wali dulu itu kalau ditawarin Allah masuk surga itu tanyanya satu, ya Allah di surga ada sholat enggak? Kalau tidak ada saya tidak mau. Kalau sampean pasti tidak tanya gitu, pasti itu sudah ada. Gini, enak bu swarga ora usah sholat mesti gitu. Sudah lama sekali nganggap sholat itu problem. Dan itu berat masuk surga kalau begitu terus itu berat. Itu pertanyaannya gitu. Karena alam rohani kita, seorang lagi, alam rohani kita itu tidak kebayang kalau kita hanya nyuwun sewu nikmati secara seksual, secara biologis. Makanya ada ulama ditanya, kenapa sholat itu lebih indah ketimbang nikmat al-wiqa, nikmatnya hubungan. Jawabnya ulama itu gini, lucu, jawabannya sederhana. Nikmatnya kamu punya anak itu apa? Jawabnya ulama itu lucu. Kalau sakit dia sembuh, kalau hilang dia datang. Saya ulang lagi ya, kalau sakit dia sembuh, kalau hilang dia datang. Sekarang orang tua yang punya anak sakit koma di UGD atau di emergency, itu senangnya tuh mengalahkan kesenangan apa saja. Kira-kira orang yang berhubungan intim atau yang hubungan biologis dengan orang yang sedang anaknya sembuh dari koma, senangnya senang mana? Senang yang melihat anaknya sembuh dari koma. Senikmat apapun hubungan biologis, senang anaknya yang hilang ketemu. Nah, kalau anak ketemu saja orang sesenang itu, apalagi kita di surga, ketemu zat yang lama kita sembah, yang lama kita rindukan, yang lama kita rindu, kemudian ketemu di surga, maka tidak ada artinya surga tanpa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang harus dijelaskan secara rohani. Akhirnya orang ngerti bahwa nikmat tertinggi di surga adalah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau anak-anak muda mungkin protes, ya enggak, ya enak kumpul sama widadari gini-gini. Wah itu kan yang trauma bojone jelek itu. Wah itu yang bojone jelek mesti kesusu masuk surga karena itu sudah jelek, terewet, nggak mati-mati kan gitu. Terus dia ingin masuk surga mesti niatnya welek, mesti pikiran pertama itu kumpul widadari. Tapi ada ulama yang bikin analogi tadi, misalnya istri kamu cantik, kemudian anak kamu sakit, koma. Hubungan dengan istri sama dengar berita anak kamu sembuh, seneng mana? Seneng anak sembuh. Sama anak yang hilang, seneng mana? Anak yang hilang ketemu. Maka terus ulama bisa menjelaskan itu. Kalau orang ketemu anaknya seseneng itu, apalagi ini ketemu Tuhannya yang bertahun-tahun disembah, kemudian tidak pernah melihat. Di surga itu nanti kita melihat Allah Subhanahu. Makanya Allah begitu bangganya mempromosikan surga. Surga itu apa? Surga itu wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, yaitu
wajah-wajah berseri-seri dan melihat itu tanpa dijelaskan seperti ini, Anda akan janggal, enaknya di mana? Tapi setelah dijelaskan detail gini oleh ulama, maka kita akan tahu an-ni'matul uzma sing nggak ada perbandingannya adalah nikmat masuk apa? Surga karena melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi saya berkali-kali pokoknya minta sekali, hadil umat harus umat yang rasional, terutama dalam mengemban karena tauhid ini yang disebut kalimat. Sampai Allah mengistilahkan kepada Nabi Ibrahim itu waja'ala kalimatam baqiyatan fi aqibih. Kalimat tauhid adalah kalimat yang akan abadi di anak cucunya Nabi Ibrahim. Baik anak cucu yang karena gen maupun anak cucu yang karena sebab, yaitu santri dengan kiai. Dan itu caranya gimana? Umat Islam jangan berhenti belajar.